Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Diambil di dalam Yesaya pasal yang ke-36, ayat yang ke-16, berkata demikian. Jangan dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur. Adakanlah perjanjian damai dengan aku dan keluarlah menemui aku. Maka setiap orang dari antara kamu akan makan dari pokok anggurnya dan pohon aranya serta minum dari sumurnya. Saya lanjut sampai ayat 17, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu. Negeri yang memiliki gandum dan air anggur, negeri yang memiliki roti dan kebun anggur. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perikopnya berjudul Yerusalem dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Nah, teman-teman ini pasti tahu tentang cerita ini, tentang kisah ini, tentang Raja Hizkia. Dan perkataan ini datang dari juru minumnya Raja Asyur dan menakut-nakuti bangsa Israel. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? Rema firman Tuhan apa yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dia katakan jangan dengarkan Hizkia. Mungkin saya tidak tahu apa yang dialami teman-teman di luar sana. Mungkin memiliki tekanan hidup atau pergumulan apapun, dan tiba-tiba ada satu pemimpin atau hamba Tuhan atau pemimpin dalam satu komunitas gereja itu memberi teman-teman di luar sana kekuatan. Tapi iblis mengintimidasi. Jadi bisa dikategorikan juru minuman agung ini itu adalah roh-roh jahat yang mengintimidasi. Yang berkata, adakanlah perjanjian damai dengan aku. Teman-teman dikasih Tuhan, jangan pernah melakukan perjanjian dengan roh-roh jahat. Apa yang kita dapat? Tidak ada. Tidak ada yang bisa kita dapatkan dari perjanjian itu. Dan dikatakan di ayat 17, dikatakan, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu. Jadi kayak seakan-akan mereka pun ini menawarkan sesuatu yang seperti negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Tapi kita tahu sendiri, jika kita mempunyai keterikatan dengan segala roh-roh jahat, apa yang bisa kita dapat? Menurut firman Tuhan yang kita dapat adalah kutuk. Tapi kalau kita membuat perjanjian dengan Tuhan, yang kita dapat itu berkat. Bukan hanya berkat secara materi, tapi berkat hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, bahkan kesejahteraan di dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, seandainya engkau mendengarkan perintahku, maka damai sejahteramu seperti sungai dan kesejahteraanmu berlimpah seperti gelombang laut. Jika kita mendengarkan perintah Tuhan, bukan perintah roh-roh jahat yang mengintimidasi hidup kita, ingin mencuri damai sejahtera kita, ingin mencuri berkat kekekalan yang akan Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi, teman-teman, apapun masalah, apapun pergumulan yang kita alami, yang kita hadapi, jangan mundur dari Tuhan. Jangan sampai kecewa dengan Tuhan. Kalau kita telah berdoa tentang janji yang telah Tuhan ucapkan dalam hidup kita melalui firman, kita amini, tapi kita belum menerima janji itu. Percayalah, ada waktu Tuhan yang terbaik untuk memberikannya. Jangan kecewa dengan Tuhan. Bukankah kita tahu ada firman Tuhan yang berkata iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar daripada itu adalah kasih.
Jadi jika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kasih itu adalah yang terbesar. Maka kita tidak akan mundur dari Tuhan. Maka kita tidak akan kecewa dari Tuhan. Mungkin kita sudah melayani Tuhan, tapi kita masih ada di dalam kelemahan tubuh. Mungkin orang berkata, doakan saya. Tapi sebenarnya, saya sendiri juga butuh didoakan. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan Allah yang tidak pernah beringkar janji. Dan kita tahu kisah. Dari kisah ini, siapa yang menang? Raja Hizkia kan? Dan di ayat yang ke-21 dikatakan, namun semua orang diam dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja, bunyinya jangan kamu menjawab dia. Diam. Jadi kita masuk hadirat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan mampukan kita, kuatkan kita. Jadi kalau ada masalah dan pergumulan yang kita alami, jangan kita kuar-kuar di media sosial. Jangan kita terlalu memakai media sosial untuk memperlihatkan keadaan hidup kita. Tapi pakailah media sosial untuk mempermuliakan Tuhan. Diamlah di hadirat Tuhan. Maka jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita akan kita dapati ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mengikuti kehendaknya. Tuhan tidak pernah mempunyai rencana yang jahat atas hidup kita. Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita. Tuhan akan membuat kita terkagum-kagum ketika masalah dan pergumulan yang kita alami itu ternyata membawa kemuliaan di dalam hidup kita. Firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua, tetap semangat, tetap kuat, tetap percaya, berdiam diri di dalam hadirat Tuhan, dan percayalah, jawaban-jawaban yang kita seakan-akan tidak tahu apa yang kita alami, akan Tuhan jawab di dalam hadiratnya. Firman Tuhan malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Shalom dan God bless you.